Halo semuanya, selamat datang dan bergabung kembali di channel Guru Komputer, membagikan pengetahuan dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, mari kita mulai tutorial ini. Setiap kali kita membuka PowerPoint, maka akan tampak layar beranda atau home seperti ini. Ada 3 menu, yaitu home, new kalau kita mau membuat presentasi yang baru, dan open jika kita ingin membuka file yang tersimpan di komputer. Kita akan memulai dengan membuat presentasi yang baru. Kita klik new. Pada tampilan layar new ada 2 pilihan, yaitu tidak menggunakan template atau blank presentation, atau menggunakan template yang tersedia cukup banyak. Perbedaannya hanya pada huruf, gambar, atau warna. Jika template yang tersedia ini kita tidak menginginkan, kita bisa juga mencari dari internet atau template online, misalkan education. Banyak sekali yang ada di sini, tinggal pilih. Tapi karena kita ingin memperdalam pengetahuan kita pakai blank presentation. Tampilan awal dari blank presentation adalah seperti ini. Ini adalah bawaan dari PowerPoint itu, berupa judul dan subjudul atau deskripsi tentang judul. Ada 3 bagian yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, pada bagian sebelah kiri ini memuat daftar slide yang bisa kita ubah urutannya, atau kita hilangkan salah satunya, atau kita tambah. Kemudian pada bagian tengah ini adalah area kerja kita, di mana slide itu bisa kita tambahi huruf, kita tambahi gambar, tabel, gambar bentuk, grafik, juga bisa kita tambahi dengan video, audio, dan lain-lain. Bagian berikutnya adalah bagian yang ada di atas yang disebut dengan ribbon. Ribbon terdiri dari alat bantu dan perintah yang terbagi menjadi tab, seperti tab home, tab insert, tab design, tab transition, tab animation, dan banyak lagi. Di dalam setiap tab itu ada grup menu seperti ini. Grup untuk menu image, ini grup untuk menu illustration, dan lain-lain. Masih ada satu bagian lagi yang tidak kalah pentingnya. Bagian ini bersifat dinamis, artinya bisa muncul jika kita inginkan. Bagian itu misalnya pada animation, kemudian kita tampilkan animation pane, maka kita melihat ada bagian yang sering disebut dengan panel atau sidebar. Jika kita ingin menghilangkan, kita tinggal klik ikon close. Selain tab animation, ada juga pada tab design. Kemudian kita menampilkan
sidebar format background seperti ini. Disinilah letak daripada bagian penting yang saya sebutkan tadi. Memulai presentasi baru dengan layar yang ada di hadapan kita ini, maka kita akan mencoba untuk memulai pembuatan slide awal. Slide awal yang kita lihat seperti ini, jika layoutnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa ke tab home, kemudian klik layout dan kita bisa memilih seperti ini misalnya, atau huruf dan gambar, atau juga bisa tidak ada layoutnya sama sekali atau blank. Jika layout yang tadi kita pilih tidak kita inginkan, kita bisa membatalkan perubahan dengan cara klik undo, atau bisa juga menekan keyboard control bersama huruf Z seperti ini. Baiklah, kita memulai dengan membuat judul, misalnya masakan rendang daging sapi. Kemudian di bawahnya kita bisa menulis misalkan dipresentasikan oleh, sama dengan kita ganti baris, misalkan Basuki Abdullah, ganti baris lagi, kelas 9A, Tan Culinary School. Kita sudah membuat satu slide yang kontennya berupa huruf atau kata atau kalimat. Kita akan coba slide ini diberikan background yang menarik, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuat background, kita klik tab desain. Di sini ada beberapa yang bersifat instan, tinggal pakai. Kemudian juga bisa kita buat desain secara mandiri dengan mengklik format background, maka akan tampil bagian dasar PowerPoint yang ada di samping atau yang tadi saya sebutkan sebagai sidebar atau panel. Pada sidebar format background banyak juga pilihan, misalkan satu warna atau solid file. Di sini warnanya putih, bisa kita ganti dengan biru atau juga kuning. Dan apabila satu warna ini tidak berkenan kita pilih, maka kita bisa ganti dengan gradient fill
atau picture or texture file jika kita menginginkan background kita berbentuk tekstur atau picture, gambar. Khusus untuk gambar kita akan mengklik tombol insert seperti ini. Kemudian ada 3 pilihan dari komputer, apa dari internet, atau berupa ikon. Kita coba menggunakan gambar, ya, misalkan gambar ini. Klik insert. Nah, seperti itu. Kalau gambar itu terlalu mencolok, maka kita bisa mengubah transparansinya seperti ini, sehingga background itu masih tampak tapi tidak mengganggu konten dari slide yang kita buat ini. Berikutnya, konten yang sudah kita hasilkan, kalau kita pikir ternyata kurang sempurna karena judul masakan rendang daging sapi, tetapi gambar backgroundnya adalah foto bersama. Untuk itu kita coba untuk membuat tampilan slide ini menjadi lebih menarik. Kita coba ke tab desain. Kita bisa memunculkan sidebar format background dengan mengklik ikon ini, tapi juga bisa melalui area kerja di tengah dengan cara klik kanan mouse, kemudian klik format background. Nah, kita coba gambar background yang ada kita ubah menjadi gradient fill seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan tema yang ada di atas ini dengan cara memilih salah satunya yang kita inginkan. Misalkan kita memilih tema seperti ini. Nah, sekarang kita melihat tampilannya sudah agak menarik. Kemudian huruf atau kalimat yang ada kita coba membuat format yang baru. Kita klik di sini untuk bagian judul. Kemudian untuk membuat tampilan yang lebih menarik, maka kita ke tab home, kemudian hurufnya kita ganti, misalkan dengan yang ini. Karena ini terlalu besar, kita kecilkan dari 54 mungkin 40. Kemudian kotak ini sebagai alat bantu untuk memformat huruf kita perkecil. Kemudian sebelah sini kita geser ke sini. Mengapa harus memformat seperti ini? Karena jika ini kita inginkan suatu tampilan baru, kotak ini bisa kita munculkan dalam bentuk lain. Caranya adalah klik format, kemudian kita bisa menggunakan yang sudah instan seperti ini, atau membuat sendiri dengan cara mengklik
bagian segitiga kecil ini dan kita dapatkan elemen-elemen yang bisa kita pilih, misalkan pada ketebalan garis. Kita coba yang ukurannya 3. Kemudian warnanya, warna outline-nya bisa kita pilih dari sini, misalkan merah. Kemudian bagian tengah kita beri warna, misalkan warna kuning. Pada bagian bawah caranya juga sama. Kemudian kita coba untuk mengganti huruf, kita kembali ke tab home dan kita pilih jenis hurufnya. Misalkan jenis huruf yang kita pilih adalah Arial atau Arial Black. Ini masih terlalu kecil, kotaknya kita perbesar, ya seperti ini. Kita sudah menghasilkan suatu slide yang lebih menarik dari yang semula kita buat. Untuk membuat tampilan yang bagus, kita juga bisa menggeser huruf ini. Caranya klik, tahan, kemudian kita pilih tempat dan lepaskan. Demikian juga dengan yang di bawah, seperti ini. Selanjutnya, slide yang kita buat, yaitu slide judul, kita anggap sudah cukup bagus. Untuk slide bagian isi, kita akan munculkan. Caranya adalah kita klik tab home, kemudian pilih new slide. Jangan langsung diklik, tapi kita pilih tanda segitiga kecil untuk memunculkan pilihan-pilihan layout yang ada. Kita menginginkan layout di mana ada gambar dan huruf atau picture with caption seperti ini. Untuk memunculkan gambar, kita pergi ke area di mana ada ikon yang kecil di tengahnya, kita klik. Kemudian kita memilih gambar yang sesuai. Misalkan kita tempatkan di bagian picture. Kita coba untuk menampilkan gambar rendang. Klik insert. Gambar yang sudah berhasil kita masukkan ke dalam slide bisa diedit dengan banyak cara, misalkan dikecilkan atau dibesarkan, digeser pada tempat yang diinginkan. Kemudian untuk bingkai kita bisa klik tab format. Di sini ada banyak pilihan. Misalkan kita memilih yang ini, maka akan tampak bingkai yang ada di gambar rendang. Kemudian warna bingkai bisa diubah lewat elemen ini, misalkan merah atau biru. Juga bisa menggunakan tambahan, yaitu ada di
format picture. Misalkan diberi bayangan, bayangannya berwarna merah, kemudian kita bisa mengubah di sini. Nah, bayangannya akan muncul seperti itu. Kemudian kalau sidebar ini tidak kita perlukan, kita tutup. Juga bisa diputar seperti ini, agak miring sedikit, dan masih banyak lagi. Untuk tulisan, kita coba judulnya kita tulis dengan bahan-bahan masakan rendang. Bagian bawah kita isi misalkan kita sudah selesai memasukkan tulisan-tulisan. Akan lebih bagus lagi jika bahan-bahan yang tertulis ini kita berikan balet seperti ini. Sekarang kita mempunyai dua slide seperti yang terlihat dalam daftar slide. Yang pertama slide judul, yang kedua slide isi. Apabila kita ingin slide isi ini berbeda penampilan backgroundnya, kita klik tab desain, kemudian kita memilih template yang ada di sini, misalkan seperti ini. Tapi kita akan mengklik dengan cara beda, yaitu klik kanan, kemudian apply to selected slide. Sekarang background satu dengan background kedua berbeda. Berikutnya, untuk membuat slide yang ketiga, kita ingin menampilkan bumbu-bumbunya, itu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi slide kedua pada daftar kita sorot, lalu klik kanan, kita klik duplikat slide, sehingga muncul slide ketiga yang isinya sama. Dari sini kita tinggal mengubah bahan-bahan menjadi bumbu, kemudian isinya juga bisa kita isi dengan bumbu-bumbu. Berikutnya, slide yang kita pilih sebagai penutup, kita bisa memunculkan dari daftar slide ini. Kita pilih tempat yang kosong, klik kanan, new slide. Kali ini kita akan menggunakan layout yang kosong, tidak ada layoutnya. Kita klik bagian layout, kemudian kita pilih blank, dan backgroundnya kita pilih yang berbeda, misalkan seperti ini. Klik kanan, apply to selected slide. Bagaimana cara kita menulis pada slide yang kosong atau blank layout? Kita buka tab insert, lalu kita pilih ikon text box, lalu ke bagian area kerja kita memilih di mana tempat kita menulis. Misalkan di sini kita tulis dengan
kalimat penutup. Dari sini kita bisa mengubah letaknya, misalkan kita taruh di tengah-tengah, kemudian kita pilih perataan tengah, juga kita besarkan seperti ini. Misalkan antara bumbu dan bahan ingin kita urutkan dengan cara bumbu dulu baru bahan, kita tinggal mengklik slide yang dimaksud, kita geser ke atas, kita lepaskan. Begitulah cara mengurutkan daftar slide. Untuk melihat hasilnya, kita mainkan slideshow. Pada tab slideshow, kita mulai dari awal. Terlihat bahwa tampilannya kaku dan kurang menarik. Dalam satu slide juga tidak ada animasinya. Untuk itu, mulai kita coba memberi transisi. Mulai dari slide 1, kita buka tab transisi, kita coba tombol push, arahnya bisa kita ganti menggunakan ini dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, kita pilih random bar. Yang ketiga, kita pilih win. Kemudian yang keempat, kita buka lebar-lebar untuk memilih misalkan airplane. Dan yang terakhir, kita pilih push lagi yang arahnya berlawanan dengan slide judul. Seperti ini. Kita coba untuk melihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan tab slideshow, bisa juga menggunakan ikon di bawah ini. Cuma bedanya, kita harus menentukan awal dari slideshow itu, misalkan slide pertama. Kemudian jika ingin membuat secara otomatis, kita kembali ke tab transition, kemudian on mouse kliknya kita hilangkan, atau kita gunakan dua-duanya, baik manual atau otomatis. Langkah selanjutnya yaitu memberi animasi. Kita buka tab animasinya, kemudian kita mulai dari slide pertama, kita pilih tulisan judul, kemudian kita buka lebar-lebar menu dari animasi. Ada 4 pilihan, Extrange itu masuk, Emphasis itu bergerak di tempat, dan Axis itu keluar. Ada juga motion path, yaitu berupa garis yang akan menggambarkan gerakannya. Kita coba untuk memilih play in, hasilnya seperti itu. Kemudian arahnya bisa kita ubah, misalkan dari samping kiri ke tengah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyeting lewat sidebar yang ada. Kita buka, lalu start on click, kita coba menggunakan start with previous. Kemudian timingnya bisa kita ubah, misalkan 2
durasinya dari very fast menjadi slow. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Demikian juga dengan tulisan yang ada di bawahnya. Kita bisa memilih misalkan bounce seperti itu, memberi animasi pada slide 1. Penandanya ada angka seperti ini. Kita juga berikan animasi pada slide kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Langkah terakhir adalah mengurutkan pengaturan slide yang akan keluar nanti, mulai dari slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 sampai penutup. Itu harus urut secara logis. Misalkan pada slide 2 bumbu, pada slide ketiga bahan, kita berpikir bahwa lebih baik bahan dulu daripada bumbu, maka ini kita atur agar pengaturannya menjadi masuk akal atau logis. Kita pindah misalkan seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita klik di sini. Kita menggunakan mouse untuk mengontrol slide satu ke slide yang lain. Bisa juga menggunakan tombol spacebar atau tombol arrow pada keyboard. Kelihatannya sudah cukup bagus. Maka langkah terakhir kita adalah menyimpan file PowerPoint ini ke dalam komputer. Caranya adalah klik tombol file, kemudian klik save, kemudian kita pilih tempat untuk menyimpan, misalkan dokumen. Kita beri nama, misalkan presentasiku, dan klik save. Semoga tutorial ini bermanfaat adanya. Jangan lupa beri komen untuk kemajuan video berikutnya.